Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini, kalian ditemani dengan Kak Nabila. Kali ini, kita akan belajar bersama tentang wujud benda dan sifat-sifat benda. Sebelum lanjut ke materi, Kak Nabila akan menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua adalah indikator pembelajaran. Yang pertama, mengetahui wujud benda. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat benda. Yang ketiga, menyebutkan 3 contoh benda. Yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui wujud benda. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan 3 contoh benda. Nah, teman-teman, setelah kita sudah menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran, kali ini kita lanjut ke materi ya. Oke teman-teman, manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Selain itu, di sekitar kita ada benda yang terbuat secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan. Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah, seperti batu, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda buatan adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia seperti mobil, buku, dan lain-lain. Benda juga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda yaitu benda memiliki massa dan memiliki volume. Ada yang tahu massa dan volume itu apa? Volume disebut juga sebagai kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap, volume tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis tinggi. Benda padat memiliki sifat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah, bentuk pensil tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah yang lain, berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat benda padat yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dipukul. Hal ini dapat kita buktikan ketika kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Sifat benda padat yang keempat, dapat berubah menjadi wujud cair atau gas. Hal ini dapat kita buktikan dengan es yang merupakan benda padat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Selain itu, kapur barus merupakan benda padat yang dapat berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Sifat benda padat yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Hal ini dapat kita buktikan seperti benda lunak yaitu plastisin atau tanah liat, sedangkan benda padat yang keras adalah kayu, batu, dan besi. Sifat benda padat yang keenam, benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Yang selanjutnya yaitu contoh benda padat. Ada batu bata, pensil, dan batu. Wujud
benda yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang dapat berubah wujud sesuai tempat atau wadah, memiliki volume tetap, memiliki kerapatan, dan massa jenis sedang. Sifat benda cair yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume yang tetap. Ketika zat air dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Sifat benda cair yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat benda cair yang keempat yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kita bisa lihat dari sungai. Air sungai mengalir dari hulu, dari pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Sifat benda cair yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Permukaan air botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Sifat benda cair yang keenam, zat cair dapat melarutkan benda. Gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Sifat benda cair yang ketujuh, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas yang dimanfaatkan pada kompor minyak. Sifat benda cair yang kedelapan, menekan ke segala arah. Ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang, air akan menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Sifat benda cair yang kesembilan, tidak dapat digenggam. Air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh. Sifat benda cair yang ke-10, zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Seperti air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. Selain itu, minyak wangi yang berbentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas. Contoh benda cair, yang pertama air di dalam botol, yang kedua minyak, dan yang ketiga madu. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang bentuknya berubah memenuhi tempat, volume berubah sesuai dengan tempat, memiliki kecepatan dan massa jenis kecil. Sifat benda gas yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Sifat benda gas yang kedua yaitu menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon, udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Sifat benda gas yang ketiga, menekan ke segala arah. Kita lihat saat meniup balon, pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Sifat benda gas yang keempat, benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Sifat benda gas yang kelima, benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Embun di pagi hari merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Sifat benda gas yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat, yaitu asap dan awan. Contoh benda gas yaitu gas LPG. Gas LPG di dalamnya terdapat gas, dan yang kedua asap, dan yang ketiga awan.